Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana mu'minin fafarada alaina al-jumu'ata linakuna minadh dhakirin. Fanashhadu an la ilaha illa huwal hayyul qayyum lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu alladzi ursila rahmatan lil 'alamin. هدى الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak kita semua tanpa kecuali untuk meningkatkan pujian kita, syukur kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan 3 instrumen itu kita diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan di muka bumi dengan baik, mendapatkan predikat baik saat pulang, dan dihisab dalam keadaan baik, bertemu dengan Allah yang maha baik. Semoga Jumat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, di antara keberkahan yang Allah berikan pada kita, sekaligus dengan keberkahan itu Allah mendesain untuk memberikan kemudahan bagi kita menjalani kehidupan di dunia, dan juga memberikan kelancaran untuk menjalankan sebagai fungsi khalifah dan ibadallah di muka bumi ini. Di antara perangkat itu, Allah anugerahkan kepada kita rizki, yang dengan rizki itu diberikan kadar yang sesuai, yang selaras dengan maslahat kehidupan kita. Nabi SAW pernah menyampaikan perihal rizki ini, dan penyampaiannya didokumentasikan oleh beberapa sahabat Nabi SAW. Di antaranya disampaikan pula oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sangat populer. Dikutip hadis ini oleh Imam An-Nawawi, dicantumkan dalam Al-Arba'innya nomor hadis yang keempat. Beliau mengatakan, qala haddatsana qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bikatbi arba'in, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa sa'idun huwa fid dunya am syaqiyyun. Al-hadith. Hadis disampaikan dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai kepada beliau dengan keridhaan tak terbatas. Beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pribadinya as-sadiqul masduq, orang yang selalu benar dan dibenarkan oleh setiap orang yang mengenalnya. Kawan dan lawannya membenarkan pribadi beliau sebagai orang yang terpercaya. Bila ada hadis disampaikan dengan pengantar seperti ini, ingin memberikan sebuah kesan bahwa informasi yang disampaikan di hadis ini bukan perkara biasa. Bukan informasi biasa, boleh jadi satu misteri yang belum diketahui, perkara gaib kita sebutkan, yang membutuhkan keimanan, keyakinan kita tanpa ragu. Ketika seseorang meyakini bahwa pribadi yang menyampaikan adalah orang yang jujur, orang yang benar, bahkan dibenarkan oleh lawan dan kawannya,
maka mudah ia menerima informasi ini. Sekaligus memberikan kesan yang kuat pada kita, orang-orang yang menjadi musuh Nabi saja membenarkan perkataan Nabi. Mereka melawan Nabi hanya karena iri dengan kondisinya, tapi membenarkan bahwa Nabi itu orang benar, orang jujur, dan perkataannya itu benar. Maka bagaimana kita dengan umatnya yang mengaku status kita adalah umat Rasulullah SAW. Jadi bila orang yang tidak suka dengan Nabi pun membenarkan Nabi, maka sudah sepantasnya bagi kita umat Nabi meyakini informasi yang akan disampaikan dalam hadis ini. Sungguh setiap kalian, kata Nabi, tercipta dalam rahim ibundanya, dibentuk 40 hari pertama, berbentuk pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Kemudian 40 hari kedua berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai ada bentuknya, usia 4 bulan. Maka dalam usia 4 bulan ini Allah perintahkan pada satu malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia 4 bulan sudah ada roh yang melekat. Kemudian diperintahkan menetapkan 4 hal. Satu, rizkinya. Ini terkait dengan topik kita. Beriringan dengan rizki ada ajalnya. Yang ketiga, terkait sistem kehidupan, kebahagiaan yang diraih. Atau yang keempat juga, kegelisahan, kesedihan, kesulitan yang dialami. Apakah bahagia atau nestapa? Dibuat sistem. Yang dengan sistem ini diterangkan kepada kita. Jika ingin bahagia, demikian jalurnya. Jika ingin nestapa, demikian jalurnya. Hadirin, yang 3 kita simpan, yang 1 kita urai sesuai dengan topik khutbah kita kali ini. Jadi ketika seseorang sudah ditiupkan roh, tercipta 4 bulan dalam kandungan ibundanya, Allah sudah memerintahkan kepada malaikat untuk menuliskan kuota rizkinya. Ditetapkan beriringan dengan ajalnya. Jadi konsepnya tidak ada manusia yang hidup yang tidak memiliki rizki, tidak ada. Ketika roh ditiupkan, ajal ditetapkan. Ajal itu kuota kehidupannya. Apakah 60 tahun, apakah di bawah itu, ataukah di atas itu. Durasi kita hidup disebut dengan ajal. Bila tiba ajalnya, maka kembali kita kepada Allah. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu memiliki kuota hidup, durasi kehidupan. Bila sudah tiba ajalnya, pas waktunya tiba, maka tidak bisa dimajukan, tak bisa pula dimundurkan. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memudahkan aktivitas hidup sesuai dengan ajal ini, demi membawa kemakmuran di bumi sebagai khalifatullah, demi meningkatkan ibadah sebagai ibadur rahman, maka diberikanlah oleh Allah kelengkapan yang memudahkan misi ini, yaitu bikatbi rizqihi, diberikan kuota rizkinya. Dirahasiakan kuantitas kuota ini, jumlah rizkinya ini, agar bisa menstimulus ia dalam membangun kehidupan yang kuat dan kokoh. Maka dibentuklah kemudian rizki ini dengan 3 tampilan. Ada 3 jenis rizki yang kemudian Allah tampilkan untuk mendukung kehidupan kita di muka bumi ini, dan dengan 3 inilah kemudian dijadikan diri kita kuat, potensi kita meningkat, dan dengan peningkatan potensi dan nilai itu, kita lebih mudah menjalankan misi sebagai khalifatullah dan ibadullah di muka bumi ini. Hadirin, yang pertama, ada yang disebut dengan rizki pokok, rizki standar, yang semua makhluk ketika hidup mendapati itu. Kita temukan misalnya di surat Hud, surah ke-11 di ayat yang ke-6 itu. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Sungguh jangankan manusia, hewan melata pun, yang merayap pun, itu telah Allah berikan rizki standarnya. Allah yang menyimpannya, Allah yang mengungkapnya, dan sudah dituliskan rizki standar ini dalam kitab yang mulia, kitab yang nyata, kitab yang mubin. Hadirin, oksigen ini rizki standar. Tidak perlu kita cari uang untuk menghirup oksigen.
kecuali dalam kondisi nanti yang khusus pada aspek yang kedua. Rizki standar berkehidupan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kenyamanan. Sistem diberlakukan kepada kehidupan hewan misalnya. Bagaimana burung terbang, berangkat, kemudian pulang bisa mendapatkan rizkinya. Bagaimana cicak yang merayap, rizkinya nyamuk yang terbang. Tapi Allah membuat sistem supaya cicak itu tidak kelaparan. Ini yang dimaksud dengan rizki standar. Jadi kita tidak mencari pun, kita masih bisa menghirup oksigen dalam kehidupan kita. Rizki. Hadirin, ada yang kedua dengan cepat. Ada namanya rizki bil kasbi. Rizki yang didesain oleh Allah dengan sistem di kehidupan, sunnatullah fil kaun ini, yang didapatkan dengan cara berusaha untuk mencari. Berikhtiar. Yang dengan mencari ini, di antara hikmahnya, filosofinya, adalah untuk menguatkan semua potensi keunggulan yang ada pada diri manusia supaya itu keluar. Kita mau makan, tidak mungkin tiba-tiba kita berpikir ingin makan, makanan ada dengan sendirinya, mustahil. Terbayang ayam, daging ayam langsung ada, mustahil. Terbayang sate kambing, tiba-tiba langsung ada, mustahil. Mesti diraih dengan ikhtiar kita, usaha kita untuk menjemputnya. Ini yang dimaksud contoh Al-Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 168 itu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai semua manusia, silahkan bekerja, berusaha, beraktivitas. Minimal usaha ini menjadi alat untuk engkau bisa mendapatkan rizki kebutuhan makanmu. Silahkan bertebaran di muka bumi. Allah desain. Supaya apa? Dengan mencari itu kita paksa tubuh kita kuat. Kaki dipaksa untuk berjalan, otak dipaksa untuk berpikir. Semakin dipaksa otaknya berpikir, ilmunya ditambah, semakin pintar dia. Semakin pintar, rizkinya semakin mudah ditemukan. Maka ada yang bekerja dengan mengandalkan fisiknya saja. Tapi kalau fisiknya tak kuat, mustahil mendapatkan rizkinya. Ada yang bekerja dengan menambah ilmunya. Dia sekolah. Lulus SMP, SMA, masuk kuliah. Dia belajar. Untuk apa? Sebagian mengatakan supaya dapat pekerjaan. Untuk apa pekerjaan itu? Supaya mendapat rizki. Jadi Allah desain bagian yang kedua ini. Ada rizki yang diupayakan kita mendapatinya dengan cara mencarinya, dengan cara bekerja. Apa hikmah di balik tuntutan bekerja ini? Padahal mudah bagi Allah ketika kita minta, mungkin diberikan. Apa tujuan dari ini semua? Sekali lagi, untuk melatih semua instrumen di tubuh kita, alat-alat organ tubuh kita, baik secara fisik pun demikian intelektual, supaya keluar semua potensi keunggulan manusia itu, dan menjadi lebih berkualitas, lebih baik dibandingkan sebelum dia mengaktifkan kemampuan itu semua. Maka hadirin, ketika ayatnya berkata, ya ayyuhan nas, hai semua manusia, maka hukumnya berlaku universal, general, umum. Tidak mengenal iman di sini. Semakin pandai bekerja, rajin bekerja, giat bekerja, semakin mudah mendapatkan rizki. Jadi pada rizki yang kedua ini, Anda jangan bertanya begini, kenapa dia non-muslim tapi kaya? Kenapa dia tidak sholat, tidak beriman, tapi dia mudah makannya? Coba lihat, bagaimana etos kerjanya, disiplinnya, semangatnya. Dia tidak beriman, tapi memaksa dirinya, mengaktifkan sistem untuk menjemput rizki yang kedua ini. Allah desain siapa yang giat, dia dapat. Siapa yang rajin, dia dapati. Siapa yang semangat, dia dapat. Maka jika ingin mendapatkan rizki yang kedua itu, apapun bentuknya, mesti semangat. Rizki itu umum. Semua yang bisa mendukung kita nyaman dalam berkehidupan itu rizki. Jangan digambarkan uang saja, makanan saja. Ilmu itu rizki. Jadi kalau para siswa, para murid, penuntut ilmu, serius belajarnya, rajin belajarnya, giat belajarnya, dapat ilmunya, dapat rizkinya. Pun demikian, anak itu rizki.
Kalau orang tua serius merawat anaknya, sungguh-sungguh merawat anak, maka mendapatkan rizki yang terbaik dari anak-anaknya. Orang tua juga rizki. Kalau anak serius merawat orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, ridha Allah diturunkan lewat ridha orang tuanya, turun rizki. Meringankan hidup, mempermudah pekerjaan, itulah rizki. Tapi semua itu konsepnya ditempuh dengan kesungguhan. Ingin dapat, serius. Ingin meraih, sungguh-sungguh. Baik itu pekerjaan yang sifatnya melahirkan materi, makanan, kedudukan, ataupun yang imateri, yang tidak kelihatan langsung, tak disentuh. Kebahagiaan, pengetahuan, kedamaian, serius, sungguh-sungguh. Yang ketiga hadirin, ada rizki yang ketiga yang diberikan berupa anugerah spesial dari Allah. Dalam bentuk keberkahan yang diakibatkan karena kuatnya tingkat spiritual yang dimiliki. Dekatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan hubungan itu digambarkan dalam bahasa Al-Quran dengan takwa namanya. Semakin meningkat takwanya, semakin dekat rezekinya. Dan melampaui batas yang kedua. Klasifikasi rizki yang dicari bil kasbi dengan usaha standar. Karena dia mendekat kepada Allah dan Allah tanpa batas, maka diberikan rizki melewati batasan-batasan biasa. Itu yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. La yahtasib. Tak pernah terhitung sebelumnya. Yang terhitung itu yang diusahakan. Saya kerja dapat gaji segini. Kalau saya ngajar dapat pendapatan sekian. Itu namanya muhtasab, sesuatu yang dihitung. Rizkinya yahtasib, diukur-ukur. Lalu didapatkan dengan kasab. Yang ini min haitsu la yahtasib. Maka turunlah kemudian ayat untuk menegaskan di Quran surah ke-65 itu, di ayat yang kedua di ujungnya sampai ayat yang ketiga di awalnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, takwanya dia tingkatkan. Maka diberikan kemudahan dalam hidupnya. Persoalannya diringankan. Yaj'al lahu makhraja. Ringan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rizkinya pun Allah berikan dari sisi yang tidak dia duga. Rizki pertama dia dapatkan, bernafas juga. Menjalani kehidupan normal. Kakinya berjalan, matanya melihat. Itu kan rizki. Standar diberikan. Lalu dia beraktivitas juga seperti biasa. Ada yang mengajar, ada yang bertani, ada yang berkebun, ada yang di pemerintahan misalnya, ada yang di institusi-institusi, ada yang di kepolisian, di tentara, bil kasbi, dia biasa. Tapi saat yang sama, dia naikkan takwanya melebihi level-level standar biasa. Takwa ada dalam bentuk ibadah ritual, misal sholatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini orang takwa? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia selalu yakin dengan Allah. Wa yuqimunas shalah, dia tingkatkan salatnya. Dia tunaikan salat dengan baik dan benar, dia tingkatkan. Orang cukup dengan fardu, dia tingkatkan sunnah. Orang kerjakan sunnah siang hari, dia bangun malam hari. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia senang juga bersosial. Sosial menambah rizki. Dia niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Begitu Allah ridha, diberikan min haitsu la yahtasib. Min. Kata para ulama di sini rizki yang terbaik yang dia pilih. Bukan cuma rizki biasa. Kalau sumbernya tak bagus, tak dia bagi. Sumbernya bagus, dia bagi. Dan dia membagi dengan pembagian yang terbaik. Walaupun tidak harus banyak, tapi dia siapkan. Punya makanan mungkin dia bagi 2, punya kurma 2 dia bagi 1-1. Bekal ke sekolah, anak-anak diajarkan bahwa bekal dibagi dengan teman. Itu Allah berikan rizki tambahan. Min ladunhu ilma, diberikan tambahan pengetahuan. Konsep ini harus dipahami oleh kita umat Islam. Demikian berbagi pada orang tua, memberikan perhatian, menambah rizki. Allah berikan min haitsu la yahtasib. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, rajin baca Al-Quran, tambah, menghafal, nanti rizki datang. Betapa banyak anak-anak
diberangkatkan haji, umrah, dapat hadiah karena hafalan Qur'annya. Padahal dia belum mampu mencari rezeki yang standar, yang kedua, bil kasbi. Tapi ada orang tua yang bahkan nabung untuk haji puluhan tahun, hajinya karena anaknya, karena ketakwaan yang dibangun di dalamnya. Oleh karena itu orang tua yang menginvestasikan anaknya bersekolah, cari sekolah yang mendekatkan dia dengan Allah. Ketika anak dari kecil kenal Allah, Allah turunkan kelebihan, kemewahan, keistimewaan rezeki yang tidak ditemukan pada level 1 dan level 2. Ini yang kemudian dicontohkan di Al-Quran, rezeki yang diberikan pada Maryam, Sayyidah Maryam alaihassalam. Diberikan kelengkapannya, kenikmatannya, kekhususannya, sampai pamannya mengonfirmasi, ya Maryamu anna laki hadha. Qalat, perhatikan kalimatnya, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Paman, ini anugerah khusus dari Allah, spesial. Allah akan memberi pada siapapun tanpa batasan, bagi siapa yang dikehendaki. Maksud ayat ini, jadilah kita seperti yang dikehendaki itu, kalau ingin rezeki tanpa batasan. Bagaimana Maryam didik anak-anak perempuan Anda? Bagaimana Maryam mendekat kepada Allah? Bagaimana ibadahnya, ketakwaannya, dan seterusnya. Untuk yang pria banyak sekali contohnya. Dari mulai orang biasa, Imran misalnya, ayahnya Maryam, Luqman misalnya, atau masuk ke level Nabi misalnya, ada Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi-Nabi yang lainnya. Puncaknya ikuti apa yang dituntunkan Rasulullah, Nabi kita mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, jika hari ini tidak sedikit orang mengeluh tentang rezeki, tidak sedikit orang merenungkan tentang rezeki, kaitan dengan dunia, ada yang merasa kesulitan, ada yang merasa tekanan dan sebagainya, maka coba dicek dulu, yang mana di antara rezeki yang sedang dikeluhkan ini. Yang pertama, dicek, mungkin kita kurang mensyukuri organ tubuh kita, digunakan pada perangkat yang salah, dengan cara yang salah, oleh karena itu rezeki standar pun sulit mendapatinya. Alih-alih dipakai taat, tubuh dipakai maksiat. Mulai tidak nyaman, nafas tidak enak. Dipakai maksiat, untuk mendapatkan yang standar pun terasa nggak nikmat. Tidur itu nikmat, karena banyak maksiat, dunia berlebihan, jadi nggak nikmat. Atau rezeki yang kedua, nyari kemana-mana susah, ini susah, itu susah. Coba dicek. Dievaluasi strateginya, mitigasinya. Kalau dengan itu belum, mungkin Allah menginginkan kita mendapatkan rezeki yang ketiga. Allah menginginkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini jauh, ngajinya jarang, sholatnya sering ditinggal, ingat Allah kalau sedang sulit saja, sudah dimudahkan lupa lagi, ditahan oleh Allah dulu rezeki yang keduanya. Jangan dapatkan lewat itu. Engkau naik kelas dulu pada rezeki yang ketiga. Ayo dekati aku dulu. Hijrah dulu. Dekati Allah dulu. Nah, ketika ditinggalkan rezeki yang kedua, mendekati Allah, konsekuensinya hal-hal yang tidak baik akan hilang. Kebiasaan akan berubah. Karena kita sedang membentuk pribadi, mendekati Allah dan naik tingkat ke level yang lebih tinggi. Maka jika itu menjadi pilihan, jangan mengeluh, lakukan semua apa yang kita kerjakan sesuai tujuan kita, yaitu kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat rezeki yang ketiga pun melekat iman dan takwa di dalamnya, bukan dunia. Jadi kalau ingin dapat rezeki yang ketiga tapi ngejarnya dunia, tidak akan dapat. Saya tahajud hanya untuk pintar. Saya nambah baca Quran supaya lulus ujian. Saya sedekah supaya kerjaannya mudah, proyeknya dapat. Sedekah-sedekah saja. Dan biarkan takdir Allah mengantarkan kita pada yang terbaik yang akan kita dapatkan. Salat tahajud saja lillah. Kerjakan tahajud. Silahkan mau doa apapun, tapi tahajudnya lakukan dengan niat kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata kuncinya. Seringkali ingin mendapatkan rezeki yang ketiga, tapi dunia masih di bawah-bawah. Ini yang harus diperbaiki. Salah sepenuhnya? Tidak. Tapi aturan yang terkait dengan rezeki yang ketiga tidak boleh kita langgar. Jadi mulai hari ini kalau ingin mendekati Allah, lakukan semua karena Allah. Pamrih hilangkan, bersihkan, menghilangkan pamrih agar semua tertuju pada Allah, disebut ikhlas namanya. Maka turunlah Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu
ahad. Allahus samad. Hanya bergantung pada Allah saja, semua untuk Allah saja, dan biarkan Allah menggerakkan sistem kehidupan yang telah Allah tetapkan, yang mengantarkan kita pada kebaikan yang kita dambakan. Semoga dengan pengingat di Jumat ini, kita semakin yakin dengan kekuasaan Allah, semakin bertawakal kepadanya, tetap semangat dalam menjalani ikhtiar, dihadapkan pada keadaan apapun, tunjukkan bahwa kita hamba yang terbaik, yang bisa mengatasi solusi. Jika penyebabnya maksiat, tinggalkan maksiatnya. Jika maksiatnya kolektif dilakukan oleh segelintir orang, doakan minimal mereka. Bagi orang yang punya kemampuan, ingatkan supaya kembali pada jalan yang benar. Dan kita sebagai pribadi, mulai dengan pribadi masing-masing, berpikir yang positif, melakukan tindakan yang produktif, dan perubahan itu hanya dimulai pada diri sendiri untuk menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا. الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa ini diberikan kita kemampuan dan kemantapan untuk membangun hubungan baik dengan Allah, yang dengan itu merubah sisa hidup kita menjadi lebih baik dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim 'ala hadzal nabiyil 'azim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته وهما إلا فرجته وعاسرا إلا يسرته أو مريضا إلا شفيته أو حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا من عندك رزقا حسنا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا برزق الإيمان الثابت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا الله نعمة الحياة الطيبة يا رب العالمين وحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا خير الناصرين. اللهم انصر إخوتنا في فلسطين وغزة خاصة واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء والحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. وبارك هذه المدرسة مدرسة أخيار يا رب العالمين والمؤسسين لها والعاملين فيها والطلاب والأساتذة والمشرفين والمشرفات يا أرحم الراحمين ومعهدها ميرا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا أندونيسيا واجعلها بلدة طيبة